kalau kita membahas tentang HIV/AIDS, pasti juga orang-orang akan membahas terkait ODA. Oke. Apakah HIV, AIDS, dan ODA itu adalah satu definisi yang sama atau berbeda, Dok? Oke, baik. Kita mungkin bicara secara harfiah apa itu HIV, AIDS, dan ODA ya. Karena orang kadang berpikir apakah HIV itu sama dengan AIDS, apakah seorang HIV itu pasti AIDS gitu ya. Oke. Kalau untuk HIV sendiri, HIV itu singkatnya dari Human Immunodeficiency Virus ya. Artinya adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Artinya apa? Kita dilengkapi dengan imun, kita dilengkapi dengan antibodi yang dapat melindungi kita terhadap penyakit yang ada di sekitar kita. Tapi dengan adanya HIV, maka seseorang menjadi rentan terhadap penyakit-penyakit yang ada di sekitarnya. Kalau untuk AIDS sendiri sebenarnya adalah suatu tingkat lanjut atau stadium lanjut dari suatu HIV, gitu ya. Suatu kumpulan gejala yang orang sudah mencapai tingkat lanjut gitu, sehingga tidak semua orang HIV akan menjadi AIDS ya. Itulah yang kita coba untuk beritahu kepada pasien-pasien kita ataupun kepada masyarakat bahwa seorang HIV itu bisa dicegah tidak sampai menjadi seorang yang AIDS. Karena kalau AIDS sendiri berarti udah stadium akhir gitu ya. Apakah stadium akhir juga akhir dari segalanya? Ya juga tidak ya. Selalu kita usahakan pada pasien-pasien untuk dapat memperoleh kesehatan kembali. Kalau ODA sendiri adalah semua orang yang hidup dengan HIV AIDS baik dari stadium 1 hingga stadium 4 kita sebut dengan ODA, orang dengan HIV AIDS gitu. Dokter. Nah, terkait tadi kita sudah bahas HIV dan AIDS dan ODA itu sendiri, Dok. Apa aja sih, Dok, penyebab dan gimana cara penularannya sehingga orang itu terdiagnosa HIV ataupun AIDS ke depannya? Oke, ini yang harus kita sampaikan juga sehingga diketahui oleh banyak orang, sehingga kita bisa menghilangkan stigma sebenarnya. Karena selama ini HIV AIDS ditakuti, dijauhi, diisolasi gitu ya, karena mungkin kita belum tahu cara penularannya seperti apa ya. Kalau untuk HIV sendiri penularannya itu melalui kontak darah dan kontak hubungan seksual gitu ya. Tapi saya akan jelaskan satu persatu. Kalau cara penularannya, yang pertama HIV bisa menular dari secara vertikal dari seorang ibu ke anaknya. Jadi seorang ibu hamil dia dalam keadaan HIV positif beresiko untuk menularkan anak dalam kandungannya ya. Yang kedua penggunaan jarum suntik yang dipakai bersama-sama, misalnya untuk penasun ya, pengguna jarum suntik narkoba dan juga tato. Jadi itu kan langsung masuk ke pembuluh darah sehingga risikonya sangat besar. Walaupun sekarang mungkin dari penasun dan pengguna tato itu agak berkurang ya, karena mungkin sudah ada sterilisasi alat karena sudah tahu gitu ya. Lalu transfusi darah. Transfusi darah adalah yang paling beresiko sebenarnya untuk menularkan HIV. Karena apa? Karena langsung masuk ke pembuluh darah dalam jumlah darah yang cukup banyak. Tapi mungkin hal itu sudah bisa kita cegah sedikit demi sedikit karena PMI sudah melakukan screening kepada darah pendonor. Ketika mengandung hepatitis B dan mengandung HIV, maka darah tidak akan digunakan untuk didonorkan kepada orang lain. Lalu yang terakhir adalah lewat hubungan seksual. Hubungan seksual ini baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis ya. Oke, jadi itulah hal-hal yang dapat menularkan HIV atau AIDS sendiri. Ya. Dan gini dokter, terkait pemerintah ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kejadian HIV dan AIDS sendiri ya dok. Betul. Karena pada kenyataannya di lapangan untuk fenomena terjadinya HIV/AIDS itu seperti gunung es ya dok ya, tampak kecil di permukaan tetapi di bawah lautnya banyak banget ya yang tidak bisa di screening secara luas ya dok ya. Dan menurut dokter ini pemerintah yang telah menggalakkan atau berusaha untuk meningkatkan upaya pencegahan dengan cara membagi-bagikan kondom dan untuk menutup lokalisasi, apakah itu sudah efektif dokter untuk mencegah HIV/AIDS sendiri? Oke. Baik, sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk dapat
kita ini punya visi dan misi sebenarnya untuk HIV sendiri, yaitu 3-0. 3-0 yang pertama adalah kita mau zero new infection. Jadi tidak ada lagi infeksi baru karena HIV. Karena apa? Karena kita sudah memberitahu, mengedukasi gimana penularannya sehingga kita bisa menghindari dan mencegah terjadinya infeksi baru. Yang kedua adalah zero yang kedua itu untuk tidak ada lagi kematian yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Artinya apa? Artinya kita mencegah seorang HIV menjadi AIDS sehingga kita bisa meminimalisir kematian. Yang ketiga adalah zero yang ketiga adalah stigma. Tidak ada lagi stigma dan diskriminasi kepada para ODA kita, ya. Sehingga untuk mencapai visi dan misi tersebut, kebijakan-kebijakan pemerintah kita sudah cukup baik hingga saat ini untuk mencapai itu di tahun 2030. Sehingga kita kurang lebih 10 tahun lagi gitu ya. Kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menurunkan angka kesehatan HIV itu yang pertama kita men-screening sebenarnya ya, men-screening ibu hamil, pengguna pasien TBC, TB paru, lalu penyakit-penyakit infeksi menular seksual, lalu kita screening, kita periksa HIV-nya sehingga apa? Kita bisa menurunkan rantai penularan itu. Nah, salah satunya tadi infeksi menular seksual ya. Yeah. Nah, infeksi menular seksual ini sesuatu yang mungkin masih banyak. Yang saat ini angka HIV tinggi atau peningkatannya karena hubungan seksual. Seperti saya bilang tadi, kalau untuk dari seorang ibu ke anak pengguna jarum suntik sudah sangat berkurang. Nah, itu tadi untuk hubungan seksual ini kita punya populasi kunci ya. Namanya populasi kunci yaitu para LSL, lelaki suka lelaki, lalu waria, warga binaan, dan pekerja seks komersial ya. Pekerja seks komersial untuk lokalisasi mungkin sekarang udah banyak pembubaran. Itu yang lebih agak sulit bagi kita sebenarnya untuk menjangkau mereka gitu ya. Tapi ketika kita menemukan suatu lokalisasi, maka kita edukasi, kita bagikan kondom untuk mereka sehingga tingkat penularan itu bisa dikurangi gitu ya. Itu suatu hal yang menurut saya efektif gitu untuk dapat mengurangi angka penularan untuk HIV ya. Jadi dengan adanya lokalisasi sebenarnya lebih gampang bagi kami untuk dapat menjangkau. Karena di situ kita bisa melakukan pendekatan, memberikan pengertian kepada mereka supaya dapat mengikuti aturan kebijakan dari kita sehingga mereka tidak resiko ditularkan dan tidak resiko menularkan kepada orang lain. Iya dokter. Karena kembali lagi ke masyarakat ini, stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS itu sangat buruk banget ya dok ya. Karena pada dasarnya ODA ini kayak dikucilkan. Betul. Padahal tadi sudah dokter jelaskan terkait penyebaran dan penularannya itu karena transmisi darah dan hubungan seksual. Betul. Bukan karena bersin ataupun droplet ya dok ya. Betul. Nah ini yang harus didengarkan para penonton kita bahwa penyebaran dari HIV itu bukan karena droplet ataupun aerogen atau penyebaran udara ya dok. Betul. Gimana sih dok caranya untuk mensugesti masyarakat Indonesia ataupun masyarakat di dunia ini bahwa teman-teman kita, rekan-rekan kita yang ODA itu tidak berbahaya, yang berbahaya adalah HIV/AIDS itu sendiri. Oke. Ya, itu memang suatu PR bagi kita ya untuk para misalnya kebijakan dari pemerintah yang memegang seperti Subdit untuk HIV atau kita yang sebagai dokter atau tenaga kesehatan yang bergerak di bidang HIV itu senantiasa memberikan edukasi sebenarnya. Untuk edukasi, kita akan mulai dari ODA sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar mereka dulu gitu ya. Artinya dalam hal ini keluarga, kerabat, teman dan sebagainya gitu ya. Ketika kita menemukan seseorang dengan HIV/AIDS, pasien kita yang baru kita temukan, maka kita akan senantiasa memberikan edukasi terhadap orang terdekatnya terlebih dahulu bahwa ini penyakit tidak gampang menular. Ini penyakit menular yang sebenarnya sangat tidak gampang menular. HIV itu seperti itu. Tadi dokter bilang bersin, bekas piring, makan dan sebagainya apakah menularkan, itu yang paling sering ditanyakan oleh pasien-pasien kita ataupun keluarganya gitu ya, bahwa
Oda itu bukan dijauhi karena virusnya sendiri sekarang sudah dapat kita kendalikan dengan baik gitu loh. Dengan obat yang kita miliki, kita bisa membuat seorang dengan HIV/AIDS dapat hidup normal, sehat seperti orang normal pada umumnya gitu ya. Artinya kita tidak boleh menjauhi orang-orang dengan HIV/AIDS karena penyakit ini sendiri seperti saya bilang ya kita bisa kendalikan sehingga tidak akan membuat orang-orang sekitarnya menjadi berbahaya ataupun merugikan orang-orang sekitarnya gitu. Itu edukasi-edukasi kita sampaikan seperti yang saat ini kita lakukan merupakan salah satu edukasinya ya dok ya. Karena sekarang media sosial juga baik gitu ya, media sosial baik bisa menyampaikan hal-hal positif tentang HIV, tentang orang yang sudah hidup sehat, testimoni dari mereka sangat baik gitu ya. Orang dengan HIV/AIDS sudah berani menyatakan saya HIV dan saya sehat. Itu sebenarnya suatu edukasi juga kepada masyarakat bahwa sekarang kita tidak perlu takut dengan orang dengan HIV/AIDS gitu. Iya dokter, karena kalau misalnya kita berusaha untuk menyemangati mereka tetapi kita tidak menunjukkan semangat, betul. Rasanya kayak mereka itu pasti teman-teman kita yang udah merasa hidup sendiri ya. Betul. Dengan adanya podcast ataupun video-video testimoni dari teman-teman yang terdiagnosa sama dan bisa hidup sehat, mungkin dapat meningkatkan semangat hidup dan semangat juang teman-teman Oda sendiri. Betul, karena itu hal yang penting sih. Artinya mereka akan merasa dapat dukungan, dapat semangat, jadi mereka dapat hidup dengan baik. Iya dokter. Ya semoga podcast ini dapat merubahlah stigma masyarakat yang mungkin beranggapan buruk terkait Oda ya dokter. Betul, stigma sesuatu yang paling sulit saat ini. Karena kalau untuk mencegah new infection, mencegah kematian, sesuatu yang mungkin bisa kita usahakan ketika kita menemukan seorang dengan HIV/AIDS. Tapi kalau untuk stigma dan diskriminasi, ini suatu PR yang sangat berat bagi kami. Tapi tetap kami lakukan seperti yang sekarang ini kita lakukan seperti saya bilang tadi, media misalnya kayak media koran atau sekarang banyak di YouTube, di Instagram gitu ya, banyak kok kita bisa melakukan edukasi. Gitu. Baik dokter Mas. Kita next untuk pertanyaan selanjutnya dok ya. Nah kalau misalnya ada kayak semacam dok ya, grup atau komunitas HIV/AIDS, kadang-kadang kan kalau misalnya mereka melakukan bakti sosial ataupun sosialisasi apapun terhadap masyarakat, mereka seringkali menggunakan pita merah dok, pita merah di baju sebelah kanan, atau ketika ada kemarin hari AIDS sedunia pada 1 Desember pasti foto-fotonya itu ada pita merah kan dok. Apa sih dok arti pita merah itu sendiri? Ya memang setiap memperingati hari AIDS sedunia atau kita melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan HIV/AIDS, kita menggunakan pita merah tersebut. Jadi sebenarnya pita merah ini pertama kali dicetuskan di awal tahun 90-an ya. Ketika itu seorang public figure yaitu Freddie Mercury, vokalis Queen yang meninggal karena HIV/AIDS itu pada saat itu. Jadi ada suatu komunitas yang ingin mempersatukan sebenarnya simbol HIV di seluruh dunia sehingga punya satu simbol yang seragam gitu. Dipilihlah pita merah itu. Kenapa merah? Merah tuh darah ya, menunjukkan bahwa HIV ini terdapat memang di dalam darah dan resiko penularannya memang lewat darah tadi gitu. Itu salah satunya. Dan makna berikutnya, merah artinya berani, semangat. Artinya para Oda, para penderita HIV/AIDS itu harus punya semangat dan keberanian untuk dapat melawan virus dari HIV/AIDS. Tapi kalau kita lihat dia lambangnya terbalik ya dok ya. Terbalik itu masih menunjukkan bahwa memang kualitas hidup Oda sekarang baik, obat kita sekarang baik. Cuma memang kita belum bisa menghilangkan 100% virus dari dalam tubuh. Artinya kita masih berusaha supaya kita suatu saat kita bisa membuat Oda tidak perlu harus minum obat terus-menerus. Sampai saat ini kan memang harus ya, karena itulah gunanya obat yang kita berikan supaya virus bisa terkendali. Memang tapi belum bisa hilang dari dalam tubuh gitu itu sebenarnya.
Tapi juga kembali lagi ketika seseorang itu ODA ataupun seseorang yang berusaha untuk bergabung di komunitas HIV/AIDS untuk membantu teman-teman ODA, kalau cuman hanya menggunakan pita merah aja tetapi tidak berusaha untuk menyemangati, terus mengedukasi harus pengobatan baik dan benar, itu kayaknya percuma ya dok. Betul, ya. itu hanya sekedar simbol sebenarnya. Jadi sebenarnya harus tetap ada tekad dari mereka. Memang saat ini mereka punya, kita sebutnya kelompok dukungan sebaya atau pendamping. Itu memang suatu komunitas, baik di dalamnya memang ada penderita ODA sendiri atau non ODA, itu mendampingi para ODA kita supaya di awal bisa kuat, bisa dapat mempertahankan pengobatan dan tidak merasa bosan, tidak merasa sendiri, tidak merasa jenuh, seperti itu. Iya, tugas mereka. Jadi dengan ada pemakaian simbol itu untuk teman-teman ODA ataupun teman-teman yang berjuang bersama dengan teman-teman ODA memiliki tekad dan tanggung jawab untuk ibarat kata bertanggung jawab dengan pemakaian simbol pita merah itu ya dok ya. Jadi ada maknanya di situ. Dokter lanjut, tadi kan dokter ada sedikit memberikan statement kalau untuk pengobatan HIV sendiri untuk membunuh atau menyembuhkan tidak bisa 100%. Betul. Nah, yang pertanyaan yang sering diajukan masyarakat dan di kolom komentar kami, apakah untuk HIV/AIDS sendiri itu bisa sembuh dan apakah mereka yang terdiagnosa HIV/AIDS ataupun ODA itu bisa hidup sehat seperti orang normal selayaknya. Dan kemudian dokter jangan dijawab dulu, dan apakah teman-teman ODA kita ini bisa menikah seperti pasangan pada biasanya dan memiliki anak.